Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi Diah Kusudaryati. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah saya yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ilmu gizi, dalam mata kuliah penilaian status gizi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah PKUM 10932 dengan besar SKS sebesar 2 SKS. Dalam satu semester, mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan ujian yang terdiri dari ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menguraikan dan mempelajari metode-metode penentuan status gizi individu, kelompok, dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk materi penilaian status gizi terdiri dari yang pertama, konsep timbulnya masalah gizi, yang kedua, metode penilaian status gizi, yang ketiga, penilaian status gizi dengan metode antropometri, yang keempat, penilaian status gizi pada anak, yang kelima, penilaian status gizi dengan metode klinis. Yang keenam, penilaian status gizi dengan metode survei konsumsi makanan. Yang ketujuh, penilaian status gizi dengan metode biokimia. Yang kedelapan, penilaian status gizi dengan metode biofisik. Yang kesembilan, penilaian status gizi berdasarkan faktor ekologi. Yang ke-10, penilaian status gizi berdasarkan statistik vital. Dan yang ke-11, penilaian status gizi di rumah sakit. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4, yaitu CPL 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ada 3. Untuk CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam penilaian status gizi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi, serta ilmu terkait, ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen tentang pelayanan ahli gizi dalam penilaian status gizi. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penilaian status gizi dengan menggunakan metode antropometri dan survei konsumsi makanan serta mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan klinis, biokimia, dan biofisik. Untuk CPL dan CPMK ini sudah tertuang di dalam RPS yang sudah disahkan dan divalidasi oleh bagian penjamin mutu dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Dalam menyampaikan perkuliahan, saya menggunakan konsep pembelajaran delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery di sini materi saya sampaikan secara tatap muka di dalam perkuliahan. Kemudian untuk RPS dan juga materi dapat mahasiswa akses dan diunduh melalui LMS dengan alamat kuliah.umpku.ac.id. Sedangkan untuk interaction, ini perkuliahan mengedepankan interaksi antara dosen dan mahasiswa dan juga interaksi antar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk tanya jawab, diskusi kelompok maupun kolaborasi mahasiswa dalam mengerjakan penugasan. Sedangkan assessment, di sini saya mengukur kemampuan mahasiswa terhadap pemahaman materi pembelajaran dalam bentuk kuis, tugas mandiri maupun kelompok, presentasi, dan juga ujian yang terdiri dari UTS dan juga UAS. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Center Learning, ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan studi kasus.
Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa pustaka atau referensi sebagai acuan saya menyampaikan materi perkuliahan. Referensi itu terdiri dari referensi buku dari para pakar, kemudian referensi buku ajar karya saya sendiri yang terdiri dari buku ajar penilaian status gizi dan buku ajar penilaian asupan gizi. Selain itu, saya juga menggunakan artikel publikasi jurnal nasional hasil karya saya sendiri yang mendukung materi pada mata kuliah ini. Baik, berikut ini saya sampaikan video pembelajaran mata kuliah penilaian status gizi pertemuan keempat dengan materi penilaian status gizi pada anak. Berikut videonya, mari kita saksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Semangat hari ini? Semangat. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Mungkin salah satu bisa memimpin, siapa? Oke, Mbak Cindy, silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita di mata kuliah penilaian status gizi ini kita sudah pertemuan yang keempat. Jadi di minggu keempat. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk materi hari ini, mungkin kita review dulu. Untuk materi minggu lalu mungkin ada yang masih ingat kita berdiskusi terkait dengan apa? Ada yang tahu? Antropometri. Oke, penilaian status gizi dengan metode antropometri. Kira-kira antropometri itu apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Clara. Antropometri merupakan pengukuran dimensi tubuh. Pengukuran dimensi tubuh. Maksudnya atau contohnya dimensi tubuh itu seperti apa? Meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, dan lingkar panggul. Oke, betul sekali ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas salah satu metode penilaian status gizi secara langsung, yaitu metode antropometri. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, yaitu penilaian status gizi tetapi pada anak. Kalau yang minggu kemarin kan pada orang dewasa. Kalau ini kita penilaian status gizi pada anak. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan metode penilaian status gizi pada anak dengan metode Z-score. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan status gizi anak berdasarkan nilai Z-score. Oke, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke metode Z-score ya, kita awali dulu dengan yang namanya pertumbuhan, karena anak itu tidak lepas dari masa pertumbuhan ya. Ini artinya jadi pertumbuhan atau growth itu adalah perubahan dalam jumlah besar, jumlah ukuran dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu, atau peningkatan secara bertahap dari tubuh, organ dan jaringan dari masa konsepsi sampai remaja. Ya, jadi kalau kalian ini kan remaja, jadi kalau sudah remaja nanti sudah tidak tumbuh lagi. Jadi di sini sampai remaja. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama ada faktor internal atau genetik. Ya, kadang itu ada yang mengatakan, Bu, bapak saya pendek, ibu saya pendek, saya juga pendek, begitu ya. Sering kita temukan seperti itu. Yang pertama adalah faktor internal atau genetik. Ini menjadi modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan.
Melalui genetik dalam sel telur yang dibuahi dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Oke. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Di sini juga sangat menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Jadi selain genetik itu juga ada faktor lingkungan, faktor di luar kita. Nah, untuk faktor lingkungan sendiri ini dibagi menjadi dua, lingkungan pranatal dan pasca natal. Kalau pra itu berarti apa? Sebelum, ya, sedangkan pasca itu sesudah. Jadi yang mempengaruhi pranatal itu contohnya adalah status gizi ibu ketika hamil, itu juga mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian anoksia embrio, kemudian stres, jadi ibunya ketika hamil dia stres, nah itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian faktor lingkungan pasca natal, ini adalah yang setelah lahir, contohnya adalah adanya radiasi. Mungkin yang rumahnya dekat dengan tower listrik, ya itu juga akan berpengaruh. Kemudian sanitasi lingkungan dan kasih sayang orang tua. Ya, pasti akan berbeda orang tua yang kasih sayangnya itu 100% untuk anaknya dengan orang tua yang mungkin dengan anaknya itu tidak begitu peduli. Gitu. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini jenis-jenis pertumbuhan mungkin tadi sudah disebutkan Mbak Clara ya. Nah, di sini pertumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan linier. Jadi linier itu contohnya adalah apa ini? Tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, lingkar kepala. Ya, biasanya ini menunjukkan kalau ada kekurangan itu kurang gizi di waktu lampau. Jadi dulunya sudah kurang gizi, akhirnya berdampak pada tinggi badan, panjang badan, dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan massa jaringan berkaitan dengan massa tubuh. Ini juga tadi disebutkan Mbak Clara ya, ada berat badan, lila, TLBK itu apa? Tebal lemak bawah kulit. Oke, ini biasanya berhubungan dengan kurang gizi di saat ini. Ya, jadi berat badan itu lila itu saat ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, jadi ini nyambung ya tadi antropometri itu linier dan massa jaringan. Kalau linier itu untuk lampau menunjukkan keadaan gizi di waktu lampau, sedangkan untuk yang massa jaringan ini untuk yang saat ini atau saat pengukuran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut? Oke. Nah, kita masuk ke sini, indeks antropometri. Ya, kita masuk ke indeks antropometri. Ini dulu juga sudah saya jelaskan. Ya, mungkin ini saya mengulang sedikit. Jadi ada parameter antropometri. Parameter itu tadi seperti berat badan, tinggi badan, usia atau umur itu juga parameter. Sedangkan indeks antropometri itu apa? Gabungan dari dua parameter. Contohnya apa? Berat badan menurut umur. Nanti akan saya jelaskan. Ya, nah di sini yang akan saya jelaskan adalah ini salah satu cara menilai status gizi anak adalah dengan menghitung nilai Z-score. Jadi kalau anak itu tidak bisa kita menghitung seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa untuk menentukan status gizi kita menghitung apa? IMT. Apa itu IMT? Indeks massa tubuh. Kalau anak tidak bisa pakai IMT, tapi pakainya salah satu metodenya adalah dengan menghitung nilai Z-score. Jadi hari ini nanti teman-teman kita akan belajar bagaimana cara menentukan status gizi anak dengan menghitung nilai Z-score. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan indeks antropometri. Ya, ada 4. Yang pertama berat badan menurut umur. Kedua, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan IMT menurut umur. Nanti kita akan belajar ini. Oke, ini yang berat badan menurut umur dulu. Ya, berat badan menurut umur ini kelebihannya ya di sini lebih mudah dan dimengerti masyarakat umum. Orang kalau berat badan itu paham ya, sudah paham. Kemudian berat badan dapat berfluktuasi, jadi naik turunnya cepat. Ya, teman-teman mungkin kalau sebelum puasa berat badannya berapa, setelah puasa bisa turun cepat gitu ya. Kemudian untuk kelemahannya
terkadang itu perlu data umur yang akurat. Ini kan butuh data umur. Kadang ada yang orang-orang di desa itu lupa umurnya berapa, tanggal lahirnya lupa, begitu. Ya. Untuk tinggi badan menurut umur, ya ini untuk status gizi masa lalu, ya. Kelebihannya kalau untuk panjang badan atau tinggi badan itu alatnya kita bisa bikin sendiri. Ya, bisa membuat sendiri. Kalau berat badan timbangan, ya dengan timbangan itu kan susah kalau bikin sendiri. Nah, kelemahannya tinggi badan ini biasanya tidak cepat naik dan tidak mungkin turun. Pernah nggak teman-teman tinggi badannya turun? Pernah? Tidak. Oke. Ya, kita lanjut. Kemudian berat badan menurut tinggi badan. Indeks berikutnya ini kelebihannya tidak perlu data umur. Jadi kalau umurnya itu lupa, ya kita bisa menggunakan indeks ini. Ya, jadi berat badan menurut tinggi badan. Ya, kemudian bisa membedakan proporsi badan, gemuk, normal, kurus, begitu. Kelemahannya memang di sini tidak dapat menggambarkan tinggi atau pendek, tidak bisa. Kalau tinggi atau pendek itu yang tadi indeks yang tinggi badan menurut umur. Membutuhkan dua macam alat ukur. Apa saja kira-kira? Timbangan? Timbangan sama bukan metlin ya, tapi mikrotoa atau stadiometer untuk mengukur tinggi badan atau panjang badan. Oke. Nah sekarang kita masuk ke Z-score. Kita masuk ke Z-score. Nah, minggu kemarin saya sudah minta teman-teman untuk saya berikan file, kemudian teman-teman sudah saya minta untuk print out ya buku untuk tentang antropometri anak. Sudah membawa semua? Sudah ya, sudah dibawa semua, sudah dibaca-baca? Sudah. Oke. Nah, di situ banyak sekali ya tabel-tabelnya. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana sih cara menghitung status gizi anak. Ini adalah rumusnya. Ya. Jadi rumusnya itu kita bandingkan dulu data kenyataan realnya. Ya, ketika kalian nimbang, kalian itu mengukur tinggi badan. Ya, saat itu berarti termasuk nilai real. Kemudian dari nilai real itu nanti kita lihat mediannya. Kalau mediannya itu lebih besar, ya, mediannya itu lebih kecil dari nilai real, kita pakai SD upper. Kalau mediannya itu lebih besar, kita pakai SD lower. Maksudnya apa upper dan lower? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, ini adalah kategorinya. Jadi beberapa indeks itu kategorinya beda-beda. Ini hati-hati ya teman-teman semua. Kalau kalian mengukur berat badan menurut umur, berarti kategorinya apa saja ini? Berat badan sangat kurang, berat badan kurang, berat badan normal, resiko berat badan lebih. Kalau panjang badan atau tinggi badan menurut umur, sangat pendek, pendek, normal, tinggi. Jadi jangan sampai salah kalian menghitung berat badan menurut umur, kok kategorinya pendek. Nah, itu salah. Jadi harus hati-hati. Ya. Kemudian kalau ini BB menurut TB. Ya, ini juga beda kategorinya. Ini sama tapi dengan IMT menurut umur ini sama kategorinya ya. Gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih dan obesitas. Ini sudah ada nilainya. Nah, yang akan kalian lakukan adalah menghitung nilai ini. Ya, itu sudah disiapkan, semua sudah membawa buku antropometri masing-masing? Sudah. Oke. Saya kasih kasus ya. Kita akan belajar, saya akan memberikan contoh satu. Ya, nomor 1. Oke, nomor 1, jenis kelaminnya apa itu? Laki-laki, usianya 11 bulan, kemudian berat badannya 10 kg, tinggi badannya 71 cm. Nah, kita mau menghitung berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan IMT menurut umur. Ya, kira-kira sudah tahu belum cara menghitungnya? Belum ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini saya tulis ulang di sini. Laki-laki 11 bulan. Nah, 10 kg ini adalah berat badan real atau berat badan saat pengukuran. Ya, jadi kalian nimbang, misalnya di posyandu menimbang, ini adalah berat badannya.
PB panjang badannya 71 cm. Ini adalah panjang badan real. Ya, sampai di sini mengerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung nilai Z-score BB menurut umur. Nah, di sini kita cari tahu dulu tabel yang akan digunakan, tabel yang mana. Nah, di sini tuh sudah ada tabel-tabel ya, dan ada judulnya. Di situ sudah terbagi laki-laki dan perempuan. Ini tadi kan laki-laki ya. Ya, di sini sudah saya tuliskan tabel standar berat badan menurut umur laki-laki. Tadi kan usianya 11 bulan. Jadi termasuk 0 sampai 60 bulan di halaman 16. Silahkan kalian buka halaman 16. Ya, sudah ketemu? Sudah ya. Nah, di situ kita lihat umur 11 bulan. Jadi ada kolom ke bawah umur 11 bulan. Nah, di situ kalian tarik ke kanan ya. Ditarik ke kanan untuk melihat mediannya. Kira-kira ketemu nggak mediannya, kira-kira berapa? 9,4 ya. Nah, jadi mediannya 9,4. Berat badan di median, berat badan realnya tadi berapa? 10. Ya, 10. Oke. Nah, betul ya. Jadi ini kalian tarik ke bawah. Jadi 11 bulan, mediannya 9,4. Nah, tadi ada. Berarti median sama berat badan realnya besar mana? Real ya. Kalau real kita pakai upper pembaginya. Maksudnya upper itu pembaginya adalah plus 1 SD di sini ya, dikurangi median. Berarti plus 1 SD-nya berapa ini? 10,5. Kita kurangi berapa ini? 9,4 ya. Oke. Nah, ini sudah saya tulis di sini. Kita pakai yang upper karena lebih besar nilai aslinya, nilai pengukuran. Setelah kita hitung ya, hasilnya 0,55 SD. Nah, dari sini nanti kita bandingkan dengan yang kategori tadi. Kira-kira ini masuknya apa? Begitu. Sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, sekarang nanti kita di akhir ya kita lihat kategorinya. Kita masuk ke panjang badan menurut umur. Nah, berarti kita cari tahu dulu tabel yang digunakan. Tabelnya harusnya judulnya panjang badan menurut umur anak laki-laki usia 0 sampai 24 bulan. Silahkan. Di halaman berapa? 18. Oke, di halaman 18. Seperti tadi ya, sama, ditarik ke bawah. Di usia berapa? 11. Kita tarik ke kanan. Ya, di situ berapa mediannya? 74,5. Oke, nah sekarang dibandingkan dengan asli, nilai realnya tadi berapa? 71. Berarti kurang dari median atau lebih? Kurang. Nah, kalau kurang berarti pakai upper atau lower? Lower ya. Nah, sekarang ini tadi yang sudah kalian cari ya. Kemudian kita lihat betul sekali pakai lower. Kalau lower itu berarti median dikurangi minus 1 SD. Berarti mediannya 74,5 minus 1 SD-nya berapa? 72,2. Begitu. Oke, mungkin teman-teman dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya izin tanya, Bu. Oke, Mbak Sandra, silahkan. Tadi kan disebutkan ada PB, panjang badan, dan tinggi badan atau BB. Nah, untuk perbedaan dari kedua itu apa ya, Bu? Perbedaan panjang badan dan tinggi badan. Tadi kebetulan yang kita ukur adalah panjang badan ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Sandra. Oke, Mbak Najwa. Mungkin lebih keras, Mbak, lebih keras. Kalau panjang badan itu untuk anak yang belum bisa berdiri. Tapi kalau tinggi badan itu untuk anak yang bisa berdiri minimal umur 2 tahun. Oke, betul sekali ya. Jadi perbedaannya kalau panjang badan itu untuk mengukur panjang anak yang masih di bawah 2 tahun. Jadi posisinya berbaring. Tapi kalau tinggi badan itu yang minimal 2 tahun dia sudah bisa berdiri tegak. Oke, itu ya. Paham Mbak Sandra? Oke, masih ada lagi? Cukup? Oke,
Kalau cukup, nah ini tugas kalian ya. Tadi kan baru contoh nomor 1, masih ada nomor 2 dan nomor 3. Silahkan kalian menghitung ya nilai BBU, TBU, BBTB dan IMTU. Kemudian hasil perhitungannya diinterpretasikan untuk diambil kesimpulan status gizi anak. Tugasnya dikumpulkan 2 hari setelah hari ini ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita ada 1 atau 2 mahasiswa yang presentasi hasilnya. Oke, jelas, paham? Oke, mungkin itu saja ya. Sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman bisa mengisi presensi dulu di LMS. Ya, silahkan mengisi presensi. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Oke, silahkan mengisi presensi di LMS terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mbak Cindy untuk memimpin doa kembali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.